Iya, soal Iya, ketimpangan pakai rasio Gini pengeluaran ya tadi naik ya. Eh, 2023 itu udah di atas 4 ya. Menuju ke tahun 2015 4,1 ya. Itu kalau konsen menurut pengalaman itu rasio Gini pendapatan itu biasanya sudah 0,5 itu buruk gitu. Jadi kalau pengalaman gitu, kalau saya punya mahasiswa yang langsung melakukan dengan data primer, maka kalau 0,4 itu rasio Gini pengeluaran, maka rasio Gini pendapatan itu sudah mendekati 0,5. Artinya buruk ya, sangat buruk bahkan. Apalagi saya punya data yang sering saya rilis tentang eh, timpangan diukur dari material power index atau yang populer di Indonesia ini disebut sebagai indeks oligarki. Itu melihat rata-rata 40 orang paling kaya eh, dibagi oleh income per kapita. Pada tahun 2020 itu masih 750.000 kali. Terakhir ini 2023 saya hitung sendiri adalah sudah 1.062.500 kali. Dan saya duga itu indeks material power index yang paling buruk di dunia. Jadi ini harus hati-hati memang. Pertama data BPS mengenai indeks rasio Gini indeks ini memakainya konsumsi. Saya pernah berdialog dengan ketua BPS waktu membuat eh, indeks ketahanan nasional di Lemhanas. Saya termasuk yang menyusunnya dan kita mengumpulkan berbagai lembaga eh, kayak BPS dan lain sebagainya gitu, masuk dengan Bappenas. Eh, Menurut Kepala BPS sebenarnya Indonesia bisa memakai indeks Gini pendapatan dengan proksi pajak kan. Ya. Tapi setelah saya telisik, sepertinya pemerintah ini nggak mau gitu memakai ini karena memang bisa nggak masuk G20 kita ini. Apalagi kalau kemiskinan memakai saran World Bank seperti kata Bu Nina tadi. Kan sekarang mestinya sudah memakai katakanlah $2 lebih bahkan. Itu bisa meledak sampai datanya 167 juta ya kalau nggak salah. Dua lebih ya, $2 lebih gitu. Itu luar biasa kemiskinan yang ada di bawah garis kemiskinan yang disarankan World Bank itu. Jadi memang ini kalau kalau saya ingin share di dalam narasi ini bahwa kita harus flashback mengapa ini terjadi ya kondisi ini terutama setelah pandemi kemudian setahun kemudian dikombinasikan dengan perang Rusia dan Ukraina memang secara global kita mengalami disrupsi yang luar biasa terutama pangan dan energi termasuk impor inflation ya inflasi impor ini masuk sehingga baik komoditas yang menjadi andalan ekspor kita maupun kebutuhan pokok, harga-harga barang yang kalau setelah bulan puasa saja, setelah Lebaran saja harga-harga itu tidak turun lagi, apakah itu bawang merah, bawang putih, sayuran, daging ayam, daging sapi, dan terakhir ini bahkan apa namanya beras ya. Jadi apalagi kita sudah dilemahkan oleh IMF, institusi-institusi penangkal dari gejolak eksternal itu seperti Bulog gitu. Hmm. Bulog yang sekarang ini kemudian oleh pemerintah bahkan dibikin Bapanas ya. Ya boleh sajalah kalau
di atas kertas mau apa gitu. Ada yang bersifat steering, ada yang operator dan sebagainya. Tapi prakteknya bahkan eh, saya menangkap itu makin membuat complicated dalam memutuskan bagaimana harga kebutuhan pokok ini bisa distabilkan. Ya, kita hanya ngurus beras sekarang ini. Padahal dulu zaman Soeharto kan bukan hanya 9 bahan pokok, bahkan dengan lain-lain. Dan itu bisa stabil gitu. Jadi kita sejak reformasi 98 sudah dilemahkan daya tangkal kebutuhan pokok kita dengan Bulog di apa namanya eh, dilemahkan lah gitu ya. Dilemahkan dengan tuduhan memang ada masalah di dalam, tapi kan mengapa rumahnya harus dibakar kalau ada tikus di dalamnya gitu. Ya tikusnya aja dihilangkan gitu. Jadi harusnya kalau menurut saya ini eh, saya ingin nantang kepada calon presiden yang akan datang, berani nggak kita merestructuring positioning kembali kebutuhan pokok rakyat kita ini yang sangat penting dengan merevitalisasi Bulog ya secara lebih efektif. Karena kemarin saja saya lihat gamang sekali itu. Bahkan yang paling aneh eh, kala kemarin apa panen raya impornya 500.000 ton ya. Hmm. Setelah saya hitung-hitung bahwa maklar beras karena kalau impor beras itu bukan berarti uang pemerintah sedia ya. Itu sudah jadi tradisi memakai para maklar yang notabene menurut saya terkait dengan kartel pangan, kartel beras. Itu keuntungan mereka minimal 1,25 triliun maklar ini. Nah sekarang tiba-tiba Bappenas mencanangkan mau mengimpor 1,5 juta ton tanpa sebuah apa assessment yang dilakukan bersama-sama dengan para shareholder ya, stakeholder bahkan pastinya. Kan ini kan menyangkut rakyat banyak ya. Itu satu 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 masalah yang menurut saya secara ekonomi politik itu saya ingin kemukakan. Ini masalah menurut saya adalah masalah pemerintah kemudian tidak menata kelembagaan kebutuhan pokok ini secara serius. Lebih jauh sebenarnya karena setelah pandemi dengan kombinasi perang Rusia dan Ukraina itu kita sempat berhasil ya mengendalikan COVID, salah satu yang katakanlah walaupun kita bukan kategorikan sebagai negara yang sudah bagus dalam penanganan secara keseluruhan, masih dianggap buruk, tapi bolehlah dikatakan bahwa pemerintah akhirnya bisa mengendalikan COVID ini dan dengan inflasi yang hanya katakan sorry yang resesinya kira-kira dua 2% lah, yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Walaupun ada yang tidak terkena resesi kan, kayak Vietnam, Kanada gitu, dan kemudian Selandia Baru bersama China tentunya. Nah, tetapi lumayan lah. Tapi menurut saya mengapa waktu itu berhasil karena pendekatannya demand side. Dengan suara perdebatan publik yang tadinya awalnya gamang, mencoba melakukan dengan supply side dalam arti stimulus kepada korporasi. Itu tadinya. Tapi dengan desakan publik akhirnya maulah pemerintah adjustment dengan stimulus kepada uh, katakanlah penduduk ya yang menjadi sasaran dari adanya penyakit itu. Itulah kunci keberhasilannya. Tetapi begitu kita sudah mengakhiri PPKN, kembali pemerintah ini terjebak lagi untuk melakukan padahal menurut saya ini belum sepenuhnya aman ya dari terutama perang Rusia Ukraina. Harusnya tetap dengan kondisi krisis global dan krisis nasional ini yang belum sepenuhnya pulih ini harusnya tetap di mindset approach. Jadi pendekatan kepada korban dari yang sebagian besar yaitu gejolak pangan dan energi ini adalah rakyat banyak, bukan korporasi. Ini sekarang digenjotlah IKN kembali
digenjotlah Rempang, walaupun itu investasi dari sana, tetapi kan ada biaya. Biaya pengendalian Rempang ini tetap ada APBN-nya. IKN terus meningkat, apa namanya, alokasi APBN untuk itu. Saya kira sekarang ini yang dialokasikan sudah 5, 30, ya mungkin sudah di atas 60 kan. Terus Indonesia terjebak kepada apa namanya, jaminan kereta cepat ini oleh APBN. Ini semua adalah stimulus untuk korporasi yang malahan masalah apa namanya, kereta cepat ini kan tidak diaudit. Cost overrun itu naiknya sekitar 40 triliun yang dari 80 80-an menjadi mendekati 130. Itu kan tidak ada audit. Jadi kalau hemat saya ini sudah mulai nih cicilan ke China ini, untuk melunasinya sudah mulai itu APBN, apa, ada cicilan. Belum dengan adanya jaminan APBN ini, China tentu saja ingin bahwa kereta cepat ini kemudian balik modal gitu. Ini banyak luar biasa. Jadi kalau di Malaysia ketika Mahathir kembali menang waktu 2 tahun yang lalu itu, kalau ada unsur korup di dalam pengelolaan utang luar negeri ke China ini, Mahathir batalkan itu. Kalaupun kalau ada terbukti ya, bukti ada unsur korupsi di dalam kereta cepat ini, daripada membebani puluhan tahun ke depan, lebih baik diselidik, disidik ya, bahwa kalau ini mengandung unsur-unsur korupsi yang waktu itu Perdana Menteri Najib ya, itu kan eh, dan menjadi pelaku di dalam negeri yang ikut menikmati dana Cina itu, gitu 1 juta apa namanya, ringgit ya kalau nggak salah. Sorry, 1 juta, 1 juta US dollar ya kalau nggak salah. Tapi itu nanti bisa dilihat ya. Tapi Mahathir kemudian membatalkan seluruh proyek-proyek itu karena dianggap kualitasnya juga tidak memadai, dan karena ini beban kita yang akhirnya beban kepada rakyat ini. Jadi sekali lagi saya kembali bahwa supply side approach di dalam menghadapi krisis, kombinasi nanti dampak apa, indeks geopolitik global kan naik ini, ada indeksnya itu naik karena harga pangan dan energi, kemudian dikombinasikan dengan apa namanya, El Nino, kemudian ya krisis iklim ini, maka Indonesia nggak boleh kemudian sekarang ini malahan terjebak kepada supply supply side approach, yang di mana aja di dunia pengalaman, apakah ketika Great Depression, eh, Presiden Clark dari tahun 29 sampai tahun 33 itu kan gagal. Terpilihlah Roosevelt dengan pendekatan Dementide, berhasil. Tahun 98 juga begitu. Hanya Thailand yang bisa cepat sekali recovery krisis regional akibat Soros itu. eh, Tahun 2001 udah pulih Malaysia. Sorry, Thailand dengan taksinnya ya, taksinomiknya itu. Indonesia kan baru 2007 dianggap pulih dan baru kita mengembalikan utang IMF. Lama sekali karena kita terjebak dengan apa, memberikan bantuan likuiditas kepada 16 bank yang ditutup dan sejumlah konglomerat yang waktu itu mengalami krisis perusahaan mereka kan begitu. Setelah itu kemudian bahkan konglomerat ini kemudian dikeluarkan SKL, surat ketetapan lunas. Akhirnya dengan KPK yang kemudian undang-undang baru, mereka menutup pidana BLBI menjadi hanya perdata. Jadi ini ada problem di kita ini, yang intinya pendekatan ekonomi ini pendekatan yang tidak mensejahterakan rakyat, misleading gitu, eh,
bukan seperti perintah konstitusi apa mie air dan kekayaan alam di Asia negara dan dimanfaatkan untuk besarnya kemakmuran rakyat, tetapi kemakmuran orang per orang. Nah, ini dalam konteks daya beli dan pelemahan ekonomi yang sebenarnya ini akan panjang. Hati-hati. Ramalan para ahli geostrategi, geopolitik bahwa kan ada ancaman nuklir lah segala macam. Ini masih akan lama perang ini. Belum El Nino, nanti La Nina lagi di depan. Jadi semua akibat dari krisis iklim ini kita harus hati-hati. Kalau pemerintah tidak melakukan satu reorientasi di dalam pendekatan ekonomi yang lalu pendekatan korporasi, bahkan bermasalah lagi, hilirisasi yang diuntungkan malah Cina. Gitu. Nanti ada rempang. Begitu juga gitu. Yang konon katanya tidak ada APBN-nya. Enggak, kayak kita nggak tahu bahwa China memang begitu selalu. Banyak kasus lah yang janjinya tidak melibatkan APBN, kereta cepat sekarang bahkan menjadi undang-undang yang disahkan, gitu kan, oleh Sri Mulyani disahkan bahwa ini akan dijamin oleh APBN kereta cepat ini. Sampai katakanlah mungkin balik modal gitu ya. Kan ini gawat kalau menurut saya. Kalau kemudian pendekatannya seperti ini, kemudian menyimpang dari konstitusi pasal 33 ayat 3 yang saya sebutkan tadi. Jadi eh, pelemahan ekonomi dan daya beli ini haruslah menyadari kembali kepada eh, pemerintah. Mungkin kita harus tunggu pemerintah hasil pemilu 2000, ya, Pilpres 2024, siapapun yang terpilih begitu. Hendaknya ada reorientasi strategi pembangunan yang lebih orientasi pada mensejahterakan rakyat. Karena pada akhirnya sumber pertumbuhan ekonomi yang utama yang terbesar itu, kalau pengalaman sejarah ketika zaman Soeharto atau di berbagai negara lain, eh, yang kayak Indonesia, gitu, Taiwan, Jepang, gitu, itu kan sumber pertumbuhan kita tuh rakyat sebetulnya. Kan segelintir orang, apalagi tidak sehat mereka, rent seeker, gitu. Jadi bukan anti besar, tapi disehatkan lah. Gitu. Jadi ini saya kira refleksi saya terhadap pertanyaan mengenai pelemahan pertumbuhan ekonomi dan daya beli rakyat yang harusnya menjadi lesson learn agar pemerintah ini lebih memilih satu opsi yang lebih comply pada konstitusi dan itu yang benar saya kira dan itu yang akan lebih menuntun terhadap bagaimana menghadapi gejolak dunia ini apalagi sisi ini masih akan lama. Terima kasih.